Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Yang Mulia Dr. Haji Ahmad Setio Pujo Harsoyo SHM Hum, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang kami muliakan para hakim tinggi, para pejabat baik fungsional maupun struktural di lingkup Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kegiatan peningkatan iman dan takwa kita pada pagi hari yang berbaik, yang barokah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwasanya kita mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat ini, hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak mampu menghitungnya, kita tidak mampu mengurainya satu persatu berapa kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mencoba menghitung, mencoba mengurai satu persatu berapa kenikmatan yang sudah kita terima, maka orang yang paling hebat hitungannya sekalipun mustahil dia akan mampu menghitung berapa nikmat dan karunia Allah yang sudah dia terima. Maka tentu momen-momen seperti ini adalah menjadi cara kita untuk menunjukkan rasa syukur itu. Karena hamba Allah yang baik di hadapannya adalah mereka yang pandai bersyukur, mereka yang pandai berterima kasih. Dan kita yakini bila mana kita bersyukur kepada Allah, maka Allah niscaya akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam semua aspek hidup dan kehidupan. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah yang baik, bagaimana berakhlak yang mulia, bagaimana bermuamalah yang benar. Semuanya sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai teladan kita, maka yakin kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Karena itu, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, izinkan saya mengawali kajian ini dengan sama-sama kita bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta iksir wa ghani, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya
habibi salam alaika salawatullah alaika. Alhamdulillah. Bapak Ketua yang kami muliakan dan segenap hadirin yang berbahagia, tadi beliau awali bahwasanya saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Artinya besok sore itu kita sudah memasuki tahun baru dalam kalender Islam. Begitu cepat berlalu, begitu cepat proses pergantian hari, sampai kita tidak pernah merasakan kalau saat ini kita sudah berada di penghujung itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pastikan semua bahwasanya semua yang hadir di sini mendapatkan tambahan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita sudah bertambah usia kita. Kalau kita melihat pertambahan usia seseorang itu, Allah bisa dilihat dari dua perspektif sebenarnya. Satu, ada penambahan secara kuantitatif. Kalau secara jumlah, kita tidak bisa menafikan ada penambahan. Satu, kedua, dua, ketiga itu ada penambahan. Tetapi ada penambahan usia yang kita kenal secara kualitatif. Kalau itu belum tentu semua orang bisa bertambah. Kalau yang kita sebut kuantitatif tadi, jumlah pasti bertambah. Tetapi secara kualitas, Allah, belum tentu seseorang itu bisa mendapatkan tambahan yang baik, yang produktif dari usia yang ada. Maka bagi kita umat Islam, momen-momen seperti ini sebenarnya peluang. Baik itu peluang yang positif maupun peluang yang negatif. Tetapi tentunya adanya momen-momen seperti ini kita berharap supaya ini menjadi momen positif bagi kita semua. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia di hadapan Allah adalah mereka yang dikaruniakan usia yang lebih. Mereka yang tambah umurnya dalam kehidupan ini, tetapi dengan syarat apa? Wa hasuna amaluhu, dibarengi dengan produktivitas amal. Usia yang bertambah, maka ini indikasi orang ini baik di hadapan Allah. Maka satu sisi, hadirat Allah, kita sudah mendapatkan itu semua. Supaya lebih sempurna lagi kemuliaan itu, ingat hadis berikutnya, wa hasuna amaluhu, adalah mereka-mereka yang selalu menghadirkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Tetapi potensi yang tidak baik, Rasul katakan, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang dikaruniakan oleh Allah usia yang panjang, usia yang lebih, tapi sayang, dia tidak menghadirkan kebajikan di dalam kehidupan ini. Maka hadirat Allah, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi sebenarnya menjadi ibrah, tambahan ilmu, tambahan pelajaran kepada kita semua. Kenapa? Karena secara prinsip semua yang kita dapatkan saat ini ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sering kita dengarkan para imam yang mengingatkan kita kalau membaca surat At-Takatsur ayat 8 ayat terakhir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tsumma latus'alunna, kemudian Anda semua, kita semua yang ada pada saatnya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang apa? Anin naim, segala bentuk kenikmatan yang kita dapatkan saat ini. Bukankah pertambahan usia merupakan nikmat? Bukankah kesehatan ini merupakan nikmat? Bukankah ilmu yang kita dapatkan saat ini bukannya nikmat? Bukankah usia kita ini adalah nikmat? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis marfu
Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ini, dan penting untuk kita menjadi pembelajaran di dalam kehidupan ini. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Seseorang manusia tidak akan tahu kemana arahnya melangkah di hari kiamat sebelum dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Minimal ada 4 perkara yang dia harus bertanggungjawabkan kelak. Apa yang 4 perkara itu, kata Allah? Yang pertama, an umrihi fima afna. Umur yang Allah berikan saat ini, apa saja yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperbuat dengan usia yang Allah berikan kepada orang itu. Subhanallah. Kita di sini adalah orang-orang yang beruntung dalam hidup ini. Usia kita mungkin tidak banyak seperti bapak-bapak yang, mohon maaf, di atas 65 masih bisa berkarir. Bahkan seorang hakim bisa sampai berapa ya Anda? 70. Saya pikir satu-satunya instansi yang memberikan peluang, kesempatan bagi anggotanya, bagi pegawainya untuk berkarir lebih lama, itu hanya mungkin di jajaran kementerian seperti ini ya, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Kemarin, mohon maaf Pak Ayahanda, seminggu yang lalu saya diberikan kesempatan oleh Bapak Kapolda untuk memberikan tausiah di hotel untuk MPP ya. Kalau mereka kan ada MPP, enaknya mereka itu ada MPP. Jadi juga mereka di kepolisian tidak semua sama instansi yang satu dengan yang lainnya. Kalau mereka itu ada MPP, minimal MPP itu menjadi cara mereka menyadari diri, persiapan diri, ya baik secara moral maupun spiritual, ya termasuk ekonomi, supaya mereka tidak gagap, mereka tidak takut atau mereka tidak khawatir pada saat mereka pensiun. Saya katakan, subhanallah, pensiun itu hikmahnya luar biasa sebenarnya. Bukankah setiap kita kalau sedang bekerja, sedang tugas seperti ini, prioritas hidup kita ini kita hadirkan untuk siapa? Lebih banyak kepada tempat kita bekerja. Kalau atasan kita mengatakan, kamu datang ke sini, siap Pak. Selesaikan ini, siap Pak. Tuntaskan, semua siap. Tapi kalau urusan sama Allah, entar dulu. Kalau sholat, walaupun sudah ada jadwalnya, entar dulu. Nggak ada sila, siap. Nggak ada. Padahal apa kata Rasulullah SAW? Ayu amalin ahabbu ilallah. Mana perkara yang paling mulia di hadapan Allah? Salat di awal waktu. Tapi kalau urusan salat, entar dulu. Masih bisa nego kita. Lihat. Walaupun dalam agama kita, semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini bisa menjadi ibadah. Makanya secara umum ibadah itu dibagi 2 Bapak Ibu. Yang pertama ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, ibadah yang memang sudah ditentukan tata cara, waktu, bilangannya, dan itu kecil porsinya. Salat, puasa, zakat, haji, itu ibadah mahdhah. Selebihnya, Allah, di luar yang kita sebut tadi, itu juga bisa menjadi ibadah. Bekerjanya Bapak Ibu ke sini itu juga menjadi ibadah. Kapan? Bila mana diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang rugi dalam Islam ini. Semua yang kita lakukan, semua kegiatan kita itu bisa menjadi ladang amal, ladang pahala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha fahiya lahu shadaqah." Bila mana seorang laki-laki itu mencukupkan kebutuhan istri dan anaknya, maka semua yang dia berikan untuk istri dan anaknya itu menjadi pahala bagi laki-laki. Bagaimana kita gak senang sebagai laki-laki? Semua yang kita kasih. Maka sering saya katakan, kalau ibu-ibu mintanya lebih banyak kepada suami, itu menguntungkan suami sebenarnya. Kenapa? Memberikan ruang bagi suami untuk bersedekah. Bukan begitu? Maka jangan pelit-pelit sebenarnya laki-laki kalau urusan sedekah ini. Ibu-ibu juga harus dirubah, mohon maaf. Istilahnya jangan minta uang. Kalau perlu Pak, pahalanya Pak. Gitu saja. Jadi kalau bapak-bapak disebut pahala beda. Kalau sudah pahala, Masya Allah akhirat, surga. Jadi bapak-bapak mudah memberi. Ya Bu ya, besok rubah istilahnya. Jangan minta uangnya Pak, minta apa? Pahalanya Pak. Masya Allah. Indah rupanya ya. Subhanallah. Ini. Jadi subhanallah, Allah, apa yang kita lakukan ini juga bisa menjadi ibadah.
Maka proses di dalam mencari rezeki, karena rezeki yang kita berikan itu menjadi ibadah, maka prosesnya juga menjadi ibadah. Malam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, kalau dalam kaidahnya. Sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu itu karenanya maka dia menjadi wajib. Maka hormati Allah, kita bisa melakukan kegiatan ini juga ibadah. Tetapi mohon maaf, tidak semua ibadah itu memiliki kesamaan nilai. Tentu kalau kerja beda nilainya dengan orang yang salat, walaupun sama-sama ibadah. Sementara kita mohon maaf lebih fokus kepada pekerjaan, saya bilang sama teman-teman polisi. Maka inilah maknanya pensiun. Kalau kemarin kita lebih banyak kehidupan kita di tempat kita bekerja, pensiun itu sebenarnya adalah upaya untuk lebih dekat kepada Allah. Supaya apa? Terjadi keseimbangan, Mbak. Jangan sudah pensiun juga masih urus politik. Nah, itu yang parah. Karena orang biasanya tahu pensiun mana didatangi oleh partai. Pak, Bapak ini kan hebat, Bapak ini punya suara. Nah, itu bohong semua, Pak. Jangan, sudah habis. Yang kasihan itu ASN, Pak. Kita ini pegawai, sudah ngumpulin duit habis. Bukan berarti kita tidak mau bermanfaat pada orang lain, tetapi mungkin kita harus tahu diri. Usia kita, Pak, tidak memungkinkan kita untuk masuk bersaing dengan orang-orang yang masih muda, yang progresif, yang masih aktif dan lain sebagainya. Maka ini hati Allah, tolong usia ini harus benar-benar kita hadirkan kebaikan, supaya nanti di hadapan Allah pertanggungjawabannya kita baik. Ingat dalam satu ilustrasi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, ya'ti yaumal qiyamah ar-rajulus saminul qawiyul azim. Pada gilirannya orang-orang bertanggung jawab di hadapan Allah. Satu persatu dipanggil. Nih kamu. Masya Allah, yang dipanggil itu gilirannya siapa? Orangnya tinggi besar, usianya panjang. Yang pasti kalau begitu bukan saya, Pak. Saya takut jadi fitnah nanti. Kalau tinggi besar kan saya nggak tinggi besar, Pak. Orangnya tinggi besar, usianya panjang. Begitu ditimbang di hadapan Allah, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Ternyata amal baik orang tadi di hadapan Allah masih lebih berat satu sayap ekor nyamuk. Bayangkan, sudah lama hidupnya, usianya panjang, diberikan kesehatan luar biasa, orangnya gagah tinggi, tetapi ternyata amal baiknya masih lebih berat satu sayap ekor nyamuk, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Bisa saja orang ini dalam kehidupannya tidak menghadirkan kebaikan-kebaikan. Maka yang prinsip bagi kita, mata Allah, apa yang dipermankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kita kepada Allah, dan ingat, hendaklah semua kita mempersiapkan bekal terbaiknya di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tentu amal saleh yang banyak. Maka disinilah sebenarnya relevansi kita untuk, mohon maaf kalau ada istilah hijrah, sebenarnya inilah hijrah. Hijrah itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada istilah hijrah seperti zaman Rasul yang harus dilakukan saat ini, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Terutama setelah Fathu Mekah, itu sudah tidak ada lagi istilah hijrah. Tetapi bukan berarti hijrah itu selesai. Hijrahnya kita di zaman ini, kata Rasul SAW, apa bentuknya? Walakin jihadun wa niyyah. Tetapi bentuk hijrah kita saat ini adalah kita berupaya keras, bekerja keras, secara optimal, secara maksimal, melakukan kebaikan dalam hidup ini. Maka kalau orang itu menghadirkan kebaikan, tidak akan pernah merugi hidupnya. Dunia akhirat dia akan selalu mendapatkan kenikmatan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang memberikan kemanfaatan buat sesama, buat orang lain. Maka momen seperti ini, mata Allah, saya tentu tidak akan bisa
menjelaskan 4 perkara yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah SWT. Karena kami yakin di sini banyak kegiatan, kesibukan, maka cukup kita bahas tentang umur ini saja. Mudah-mudahan kita yang diberikan kesempatan saat ini bisa mengoptimalkan usia kita, kesempatan kita ini untuk melaksanakan ibadah yang terbaik di hadapan Allah SWT. Saya teringat hadis Rasul SAW yang biasanya dinasyidkan Pak Ketua, dan itu menjadi penutup daripada tausiah kita pada pagi hari ini. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Saya bagian demikian, Pak Ketua. Terima kasih atas kesempatan ini dan mohon maaf bila ada yang kurang pas, kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.